Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat ya semuanya ya? Bu Guru berharap hari ini kalian sehat semua, tidak ada yang sakit. Tetap semangat, tetap ceria untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN, khususnya tema 1, subtema 2 dan 3. Kali ini kita masih melanjutkan materi yang sama dengan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu sih Pancasila. Nah, Pancasila, sebagaimana yang telah kita ketahui, merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini digunakan sebagai dasar atau fondasi untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Di samping itu, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental. Artinya, bahwa semua hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah kaidah Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa sikap dan perilaku masyarakat atau warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang ada di setiap sila-silanya. Namun, ternyata masih banyak kita temukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa contohnya? Berikut kita simak bersama. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah adalah yang pertama, suka memilih-milih dalam berteman. Misalnya hanya mau berteman dengan yang sama-sama kaya, sama-sama pandai, atau sama-sama yang merasa dirinya cantik atau ganteng. Kemudian contoh yang kedua adalah bertengkar. Ya, ini tidak baik ya kalau dilakukan terus-menerus. Karena apa? Nanti kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita karena teman kita merasa tidak nyaman kalau berada di dekat kita. Lalu contoh yang ketiga adalah perilaku menyontek. Nah, menyontek ini tidak hanya ketika ulangan saja, tapi juga bisa menyontek saat ujian. Nah, menyontek merupakan salah satu contoh perilaku yang tidak baik. Karena apa? Menyontek artinya kita tidak jujur dengan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian contoh yang keempat adalah senang mengejek teman. Nah, apa-apa yang kurang dari teman sering dikomentari. Itu tidak baik kalau kita lakukan. Kemudian tidak melaksanakan piket kelas dan tidak mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman. Nah, ketika ada teman yang tidak membawa pensil misalnya, kita tidak mau meminjamkan pensil kita kepada teman kita. Nah, itu perilaku yang tidak baik dilakukan. Kemudian, contoh perilaku yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang biasa terjadi di lingkungan rumah, contohnya
Yang pertama, tidak pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh, kalau yang Muslim jarang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ataupun kalau melaksanakan tidak 5 waktu ya tidak 3 waktu, 2 waktu. Nah, itu perilaku yang tidak baik. Kemudian kalau yang agama lain contohnya yang Kristen atau Katolik tidak pernah ke gereja untuk beribadah. Kemudian contoh berikutnya adalah tidak mau berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya kakaknya ketika memiliki makanan yang banyak tidak mau membagi atau berbagi dengan adiknya. Begitupun sebaliknya dengan adik kepada kakaknya. Kemudian contoh yang ketiga adalah suka membantah pada orang tua. Nah, ini kadang-kadang ya atau bahkan masih sering ya kita jumpai atau mungkin kita lakukan ya ketika orang tua memberi nasihat yang baik, kita malah membantah, tidak mau mendengarkan. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian perilaku senang berbohong. Ketika kita berbohong, itu sama artinya kita tidak jujur. Baik itu tidak jujur pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, tentu saja apabila perilaku ini tidak segera dihentikan, lama-lama orang lain tidak akan percaya dengan kita. Kemudian contoh yang terakhir adalah ketika kita gemar memaksakan kehendak kita kepada anggota keluarga yang lain. Ya. Misalkan ya, kita menginginkan sesuatu. Nah, sementara orang tua kita saat itu baru tidak memiliki uang untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian kita marah-marah. Nah, itu artinya kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini semua tentunya tidak baik ya kalau tidak terus dilakukan karena akan menimbulkan ketidaknyamanan baik itu di lingkungan sekolah yang tadi sudah dicontohkan maupun di lingkungan rumah kita masing-masing. Adapun contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, kalau ada tetangga yang sakit, kita tidak mau menjenguknya atau pura-pura nggak tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, melarang atau menghalangi orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Misalnya, ketika kita sedang bermain, ada teman kita yang mau sholat. Nah, kita malah mengatakan bahwa nanti saja sholatnya, nggak usah sekarang. Itu contoh perilaku yang menghalangi orang lain beribadah. Nah, itu tidak baik. Kemudian contoh yang ketiga adalah ketika kita tidak mau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Misalnya ada tetangga yang baru mengalami kematian salah satu anggota keluarga, kita tidak mau melayat, kita tidak mau membantu. Nah, itu juga salah satu contoh perilaku yang tidak baik. Kemudian yang keempat, ketika ada kegiatan kerja bakti atau kegiatan kampung lain yang ada di dalam masyarakat, kita jarang ikut atau bahkan ada yang sama sekali tidak pernah ikut dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Kemudian contoh yang terakhir adalah apabila kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Misalnya kita dengan sengaja memutar tip radio atau memutar musik keras-keras sehingga orang lain atau tetangga yang ada di sekitar kita merasa terganggu. Nah, itu juga salah satu perilaku yang tidak baik yang sebaiknya dihindari supaya hubungan dengan tetangga kita tetap bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan permusuhan.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam penerapannya sehari-hari. Nah, contohnya seperti berikut ini. Edo dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang sedang terkena musibah. Nah, perilaku Edo dan teman-temannya ini merupakan pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan, dan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila kedua ini bisa dilihat dari Edo dan teman-temannya yang membantu teman mereka yang sedang mengalami kesusahan atau mengalami musibah. Kemudian pengamalan sila ketiga dilihat dari, nah ketika antar teman saling membantu, nah mereka nantinya akan bisa mempererat hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan yang menjadikan persatuan dan kesatuan di antara mereka semakin erat terjalin. Nah, itulah salah satu contoh perilaku atau sikap yang bisa mencerminkan dari beberapa sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, itu tadi sekilas beberapa contoh tentang penerapan nilai-nilai yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Semoga anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi pembelajaran PKN dari tema 1, subtema 2 dan 3 yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa mencerna, bisa memahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum Bu Guru akhiri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Tidak lupa juga untuk senantiasa membantu orang tua kalian masing-masing di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.